Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan percobaan selanjutnya adalah penguat non-inverting. Dengan konsep yang sama, penguat non-inverting dengan melihat pengaruh perubahan nilai R2, dan percobaan keduanya adalah pengaruh penguat inverting jika ada perubahan pada V input. Kita coba percobaan yang pertama dengan rangkaian yang tidak berubah secara signifikan. Kita hanya merubah bahwa tadi kalau inverting masukannya di masukan negatif, dan ini kita groundkan. Sekarang kita balik karena ini non inverting, berarti ini kita groundkan, yang ini menjadi masukannya ya, jadi tidak terlalu signifikan perubahannya. Baik, sekarang kita lihat yang pertama sama ya seperti yang tadi. Ini kita set nilainya di sini, VPP nya adalah 4. Ini frekuensi kita rubah menjadi 50 Hz. Untuk VCC pada IC741 nya kita set 12 volt tetap. Jadi di sini kita lihat ini 4 VPP, kita set sudah 2 volt max nya, frekuensinya 50 Hz. Oke. Berarti di sini pada rangkaiannya ini R inputnya 2 kilo ohm, R feedbacknya adalah 2 kilo ohm. Oke, ini 2 kilo ohm, 2 kilo ohm. Nanti ini juga sama seperti yang sebelumnya, kita bagi menjadi 3. Ini VPP, yang kita baca adalah VPP, Vmax, dan V efektif. Dengan kalau V efektifnya kita akan hitung manual. Ya, kalau VPP dan Vmax-nya kita baca pada osiloskop. Jangan lupa juga men-set di nilai volt per diff-nya nanti, kemudian pembacaan volt Vout dengan menggunakan multimeternya berapa. Ini nanti masukkan ke data pada tabel 6.3. Baik, kita mulai. Ini adalah percobaan yang pertama, kita sudah set. Oke, kita on kan. Kita pause. Baik, ini adalah V input, kita groundkan V output. Ini adalah V input 4 VPP, 4 volt karena satu kotaknya adalah 2 volt, ini 4 volt. Nanti outputnya karena ini penguatan non inverting itu adalah R feedback per R input plus 1, maka ini 2 bagi 2 adalah 1 tambah 1 2, berarti penguatan 2 kali, sehingga 4 VPP dikalikan 2 menjadi 8 VPP. Jadi 8 volt puncak ke puncak. Jadi di sini set volt outputnya, set volt per diff pada channel outputnya, dan channel B adalah 2 volt, sehingga ini 2 volt, 2 volt, 4 volt, 4 volt, sehingga 8 volt puncak ke puncak. Jadi itu nanti dimasukkan pada tabel 6.3 untuk VPP-nya berapa, kemudian V maksimalnya. Sini berarti V max untuk outputnya itu adalah 4 volt. Ya. Kemudian V efektifnya tinggal dihitung secara manual. Kemudian data untuk pengukuran V efektif dengan menggunakan multimeter. Ini pada tabel 6.3 ini nanti ya. Ini nanti sesuai dengan data pembacaan pada multimeter ini ya. Berarti ini penguatan 2 kali, sehingga ini masukkan 1,414 dikuatkan 2 kali menjadi 2,4828. Ya, ini nanti dimasukkan pada tabel data pertama. Oke, sekarang yang kedua kita rubah R2 nya menjadi penguatan, kita rubah menjadi 4 kilo ohm di sini. Berarti kalau kita rubah menjadi 4 kilo ohm, berarti ini 2, berarti penguatan 3 kali di sini. Oke, kita coba, kita on kan. Ini kita keluarkan dua-duanya. Oke, supaya kelihatan. Nih, ya. Oh ya, tadi kita melihat perbedaannya ya, kalau inverting tadi antar output dengan inputnya itu saling berketerbalikan, tapi kalau non-inverting ini sama, tinggal dikuatkan saja puncaknya atau amplitudenya ya. Jadi bisa kita lihat perbedaannya antara non-inverting dengan inverting. Oke, kita pause. Nah, ini dengan R1-nya 2 kilo ohm, R feedback-nya 4 kilo ohm atau R2-nya 4 kilo ohm, sehingga ini penguatannya, rangkaian ini adalah penguatan 3 kali. Ya, jadi kita lihat di sini R inputnya, R input ini ya, jadi V max-nya adalah 2. Kalau R outputnya, V max-nya karena ini 2 channel B-nya volt per channel 2, berarti itu 2, 3, berarti 6 volt V max-nya. Berarti ini 2 volt dikuatkan 3 kali menjadi 6 volt. Jadi sesuai ya. Jadi sesuai dengan secara teori. Baik, kemudian untuk nilai multimeternya sebagai pembacaan V efektifnya, ini penguatan 3 kalinya menjadi 4242.
Baik, nanti Anda masukkan di tabel data keduanya. Untuk tabel data ketiga, ini kita rubah menjadi 6 kilo ohm. Oke, kita on-kan apa yang terjadi supaya bisa kelihatan, kita naikkan. Nah, baik, kita pause. Nah, ini adalah penguatan 4 kali ya, 6 per 2 adalah 3 ditambah 1 berarti 4, penguatan 4 kali. Berarti kalau ini penguatan 4 kali, ini 5 volt per satu kotaknya adalah 5 volt untuk output ya. Kita turunkan. Satu kotaknya adalah 5 volt, berarti ini ada kurang lebih setengah lebih ya. Jadi kurang lebih setengah lebih ya. Jadi 2,5 itu kan kalau setengahnya 2,5 berarti kurang lebih sedikit, jadi menjadi 3, berarti pas ya. Berarti Vmax-nya 8 volt ya. Sehingga merupakan penguatan 4 kali dari V inputnya. Jadi nanti Anda masukkan ke tabel data ketiganya. Berapa VPP-nya, berapa Vmax-nya, dan V efektifnya Anda hitung secara manual. Jangan lupa Anda memasukkan data volt per diff-nya. Kemudian V out yang terbaca dengan multimeter, tinggal memasukkan data yang terbaca ini. Ya. Ini V input dan ini V output-nya. Baik, mungkin itu yang perlu Anda lakukan. Jangan lupa juga gambarnya nantinya. Jadi gambar yang Anda dapatkan dari simulasi ini juga Anda tampilkan ya, supaya saya bisa mensinkronkan apa yang ada di data dengan gambar yang terbaca. Baik, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjutkan di percobaan yang kedua. Percobaan kedua sama seperti penguat inverting sebelumnya. Percobaan kedua untuk penguat non-inverting adalah merubah nilai masukannya. Ya, jadi merubah nilai masukan. Tetap saja rangkaiannya pada penguatan terakhir. Jadi penguatan terakhir adalah 4 volt. 4 kali penguatannya. Tinggal kita rubah masukannya. Ya, jadi ada perubahan masukan. Apa yang terjadi pada keluaran. Jadi pertama kita set di 1 VPP, kemudian 2 VPP, kemudian 3 VPP dan 4 VPP. Yang pertama 1 VPP saja kita set di sini untuk inputannya 1 volt puncak ke puncak, berarti ini kita rubah menjadi 0,5. Oke, dengan muatan 4 kali kita on-kan. Apa yang terjadi supaya bisa kelihatan pada gambarnya, ini kita turunkan saja 2 volt, ini kita turunkan lagi menjadi 1 volt saja sehingga kelihatan. Ini juga kita turunkan jadi 1 volt ya. Jadi kelihatan sekali di sini antara input dengan output. Nah, kita pause supaya lebih jelas pembacanya. Inputnya ini, outputnya adalah ini. Inputnya berarti 0,5 dikalikan 4 berarti 2 volt. Kita lihat ini 1 volt, berarti ini satu kotaknya 1 volt, berarti ini 2 volt. Sesuai ya, yang Anda masukkan di tabel 6.4 nah, dengan V input 1 volt puncak ke puncak dengan frekuensinya jangan lupa Anda coret ini menjadi 50 Hz. Kemudian R1 dan R2 juga Anda coret ya tadi ya, sama seperti yang inverting juga Anda coret ya, disesuaikan dengan data di percobaan ini, R inputnya, R feedbacknya atau R2-nya. Oke, kemudian kita rubah V inputnya menjadi 2 VPP ya. Kita rubah di sini 2 VPP, berarti kita naikkan menjadi 1 volt. Oke, kita on-kan. Apa yang terjadi supaya kelihatan, kita naikkan jadi 2 volt puncak ke puncaknya. Ini juga kita naikkan jadi 2 volt puncak ke puncaknya sehingga kelihatan ya, atau ini tetap 1 volt boleh ya. Nah, oke, kita pause. Nah, ini adalah keluaran input dan output. Ini input, ini adalah outputnya. Nah, data ini Anda masukkan ke tabel data keduanya ya. Jangan lupa pada fasenya berapa. Jangan lupa nanti Anda masukkan data-data ini ya. V outputnya berapa, volt per diff-nya, periodenya, time per diff-nya. V inputnya berapa, volt per diff-nya, periodenya, time per diff-nya. Baik. Seperti itu ya. Kemudian untuk percobaan ketiga sama, tinggal menaikkan 3 VPP. Jadi 3 VPP inputannya. Jadi kita rubah menjadi ini 1,5. Oke. Kita on-kan, apa yang terjadi seperti yang Anda lihat ya. Kita naikkan supaya lebih kelihatan lagi. Nah, oke ya. Jadi ini dengan nilai amplitudenya 1,5 berarti VPP-nya adalah 3 ya, sesuai ya. Jadi ini
Ini 1,5, ini 1,5 karena ini 2 volt channelnya, volt per diff-nya ya. Tapi ini lebih ya, setengah lebih ya. Ini setengah lebih supaya kelihatan aja. Saya naikkan aja. Nah, ini kelihatannya ini setengahnya, ini setengahnya berarti ini ini 1,5 berarti ini 1,5 berarti 3 volt puncak ya. Ya, kelihatan saya hold dulu, saya pause. Nah, kelihatannya jadi V inputnya puncak komponernya 3 volt. Nah, V outputnya merupakan penguatan 4 kalinya. Ya, supaya kelihatan saya naikkan saja. Nah, mana output? Ini outputnya ya. Oke, sekarang kalau yang selanjutnya kita naikkan 4 puncak-puncak sama, tinggal dirubah saja di sini menjadi 2 volt. Oke ya, apa yang terjadi pada output? Nah ya, tinggal Anda masukkan saja. Ini bisa Anda naikkan. Nah, seperti ini. 2 volt untuk VIN. Untuk channel A-nya Anda set di 2 volt per diff, untuk channel B-nya Anda set 5 volt per diff. Nah, data ini Anda masukkan pada percobaan keempat. Seperti itu ya, jangan lupa juga nanti Anda gambarnya yang penting, karena data ini tidak berarti jika tidak ada gambar yang bisa kita sinkronkan. Kemudian yang terakhir, tadi yang inverting tadi belum kita coba yang ini ya, tapi sama saja ya, yang kita coba yang non inverting saja. Apa yang terjadi jika bagaimana pengaruhnya jika terjadi perubahan nilai VCC pada data percobaan di atas? Nilai VCC, artinya nilai VCC-nya di sini kita rubah. Ya, nilai VCC itu adalah nilai sumber pada IC 741. Di sini kalau kita lihat nilai hasil penguatan 4 kali dengan V input V efektifnya 1,414 kuatkan 4 kali menjadi 5,657. Sekarang kita lihat apa yang terjadi jika nilai V sisinya kita rubah menjadi 5 volt. Ini kita on off kan dulu. Jadi 5 volt, oke. Ini 5 volt, oke. Oke, ya. Jadi artinya kalau kita turunkan VCC-nya 5 volt, ternyata dia terpotong. Ya, jadi ternyata dia terpotong. Bisa kita lihat pada V efektifnya ini terbacanya 3,6. Artinya V saturasi atau V maksimal yang bisa dikeluarkan oleh rangkaian ini atau V saturasi maksimalnya hanya sampai 3,6. Padahal seharusnya bisa sampai hasil penguatannya bisa sampai 5, sekian volt. Jadi artinya dia terpotong untuk V efektif yang terbaca. Untuk VPP atau Vmax-nya pun juga kelihatan akan terpotong. Coba kita lihat di sini supaya bisa kelihatan terpotongnya. Nah, ini pada V output terpotong dia di sini ya. Yang seharusnya karena V efektifnya itu adalah V max-nya itu kurang lebih di sini adalah satu kotaknya channel A di set di 2 volt, berarti ini 2 volt dikuatkan sampai 4 kali ada 8 volt. Karena maksimal di sini VCC-nya adalah 5 volt, dia tidak bisa mencapai 8 volt, artinya terpotong di sini ya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dari bagaimana pengaruhnya jika terjadi perubahan nilai VCC pada data percobaan di atas. Jadi ini adalah hasil yang bisa diberikan jika ada perubahan nilai VCC. Baik, mungkin itu percobaan di job sheet ke-6. Kita off-kan dulu. Jadi job sheet ke-6 ya. Jadi kita sudah melakukan percobaan inverting tadi dengan melihat perubahan nilai R2 dan dengan melihat perubahan nilai V input. Kemudian percobaan non invertingnya sama dengan konsepnya sama. Apa yang terjadi jika dilakukan perubahan nilai R2 dan apa yang terjadi jika dilakukan perubahan nilai V input. Oke, baik. Silakan Anda lengkapi datanya, kemudian Anda lakukan analisanya. Anda coba bandingkan antara pembacaan osiloskop dengan pembacaan multimeter, baik yang inverting maupun yang non inverting ya. Jadi Anda bandingkan di dalam analisanya sampai nanti Anda hitung kesalahan relatifnya atau penyimpangannya, rata-rata penyimpangannya antara pembacaan osiloskop dengan pembacaan multimeter terkait dengan pembacaan nilai efektifnya. Baik, mungkin itu. Sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.